Tom Hai memberikan pandangannya jelang laga krusial melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, pertandingan ini akan sangat penting bagi skuad Garuda, bukan hanya soal poin tapi juga soal harga diri. Tom menyebut bahwa kekalahan di pertemuan sebelumnya membuat seluruh pemain kini datang dengan tekad kuat untuk membalikan keadaan. Ia membandingkan atmosfer laga ini dengan pertandingan melawan Bahrain, yang menurutnya lebih emosional karena situasi di lapangan saat itu. Namun, Hai menegaskan bahwa laga kontra Cina tidak melibatkan dendam emosional yang berlebihan. Menurutnya, pertandingan melawan Bahrain terasa lebih panas secara emosional, namun tetap berlangsung sportif dan membanggakan. Melawan Cina, fokus utama tim bukan pada perasaan negatif, melainkan pada pembuktian diri bahwa timnas Indonesia bisa tampil jauh lebih baik dari sebelumnya. Ex-pemain SC Heerenveen itu menjelaskan bahwa misi tim saat menjamu Cina adalah menunjukkan kualitas sejati Garuda. Ia ingin tim bermain dengan percaya diri, disiplin, dan menunjukkan kepada publik bahwa mereka mampu mengontrol pertandingan. Ia mengakui performa di pertemuan sebelumnya belum maksimal dan ini saat yang tepat untuk memperbaiki citra tim di mata lawan dan pendukung sendiri. Hai juga menyoroti pentingnya dua pertandingan tersisa dalam babak ini, melawan Cina dan kemudian Jepang. Ia menyadari kedua laga ini sangat menentukan nasib timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Oleh karena itu, fokus penuh harus tetap dijaga dan setiap pemain dituntut untuk tampil habis-habisan. Dengan mentalitas seperti ini, Tom Hai ingin membantu timnas mencetak sejarah baru di kancah internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama perwakilan FIFA Deodore Giannikos. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion jelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Erick dan Deodore terlihat memantau berbagai sudut stadion dengan serius, terutama bagian-bagian vital yang berkaitan langsung dengan kenyamanan pemain dan penonton. Salah satu sorotan utama dari inspeksi ini adalah kondisi rumput di lapangan. Rumput menjadi aspek yang sangat krusial dalam pertandingan sepak bola, dan sebelumnya sempat mendapat kritik keras, termasuk dari pemain Jepang saat laga sebelumnya. Erick menyadari hal ini dan menyatakan bahwa pihaknya kini memiliki waktu cukup untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Selain rumput, sarana pendukung seperti ruang ganti, tribun, dan jalur akses juga tidak luput dari evaluasi agar sesuai standar FIFA. Erick menekankan pentingnya menyediakan stadion yang tidak hanya layak secara teknis, tapi juga nyaman bagi pemain dan masyarakat sepak bola Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa semua pihak terlibat akan bekerja keras demi memastikan tidak ada hambatan menjelang pertandingan penting nanti. Persiapan maksimal akan jadi kunci agar atmosfer stadion mendukung performa timnas. Laga melawan Cina merupakan pertandingan penting bagi Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Karena itu, Erick tidak ingin mengambil risiko dengan membiarkan detail kecil sekalipun terabaikan. Ia berharap seluruh aspek, mulai dari teknis lapangan hingga pelayanan kepada supporter, berada dalam kondisi terbaik. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik saat menggelar pertandingan timnas Indonesia, ujar Erick. Marten Pas mengalami kendala untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali karena jadwal padat bersama FC Dallas. Berbeda dengan pemain lain yang berbasis di Eropa dan sudah menyelesaikan musim, Pas masih berjibaku di tengah kompetisi MLS yang menganut kalender penuh sepanjang tahun. Situasi ini membuat dirinya dan Sandy Walsh menjadi 2 dari 32 pemain timnas yang belum bisa bergabung lebih awal karena masih terikat kewajiban klub di tengah musim. Dalam sepekan terakhir, jadwal pertandingan Pas benar-benar padat dan menguras tenaga. Pada Minggu ia tampil sebagai starter saat FC Dallas menghadapi Seattle Sounders. Belum sempat beristirahat penuh, Kamis mendatang Pas sudah harus kembali tampil melawan FC Cincinnati. Tak berhenti di situ, Dallas juga dijadwalkan melawan Philadelphia Union pada Minggu, tepat sehari sebelum jeda internasional resmi dimulai. Ini membuat kemungkinan Pas bergabung dalam TC di Bali sangat kecil. Meski begitu, absennya Pas dalam sesi latihan di Bali tidak akan memengaruhi komposisi pemain utama saat laga penting kontra Cina pada 5 Juni. Ia dipastikan absen dalam pertandingan itu karena akumulasi kartu kuning. Kesempatan tampil sebagai starter pun akan diberikan kepada Emil Audero. Kendati tak bisa ikut bertanding, Pas tetap memberi kontribusi penting dengan analisanya tentang kekuatan lawan. Ia menyebut Cina sebagai tim yang disiplin dalam blok rendah dan sangat berbahaya dalam situasi bola mati serta transisi cepat. Komentar Pas memperlihatkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri meski harus absen. Ia mengingat betul kekalahan 2-1 dari Cina sebelumnya dan menjelaskan bahwa kesulitan melawan tim tersebut terletak pada organisasi pertahanan dan efektivitas serangan balik mereka. Hal ini menjadi bukti komitmen tinggi seorang Marten Pas terhadap skuad Garuda, meski dibatasi oleh padatnya jadwal di MLS.
Stefano Lillipali kembali mencuri perhatian dengan kedatangannya ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Lewat unggahan singkat, ia menyapa para penggemar dengan senyuman khasnya. Mengenakan kaos putih sederhana, Lillipali tampak antusias menyambut panggilannya ke skuad Garuda. Momen ini terasa spesial karena ia sudah cukup lama absen membela timnas, dan kini kembali dengan semangat baru di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Pemain berusia 35 tahun itu memang memiliki ikatan kuat dengan Bali. Sebelum memperkuat Borneo FC, Lillipali adalah andalan Bali United sejak tahun 2017, usai hijrah dari klub Belanda SC Cambuur. Selama berseragam Serdadu Tridatu, ia mencatatkan 120 penampilan dengan torehan 32 gol dan 25 assist, membuktikan kualitasnya sebagai gelandang serba bisa. Performanya yang konsisten kala itu menjadi alasan kuat mengapa ia sempat langganan dipanggil timnas Indonesia. Kini, Lillipali kembali dipanggil ke tim nasional setelah absennya Ragnar Oratmangun yang terkena virus. Patrick Kluivert tak ragu menunjuk Lillipali sebagai pengganti, mengingat pengalamannya yang luas dan kemampuan adaptasinya yang cepat. Dengan total 30 caps dan 3 gol bersama timnas, Lillipali bukan nama asing bagi Garuda. Ia pun menyatakan kesiapan penuhnya untuk mengikuti TC dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Penampilannya di level klub juga masih impresif. Dalam 3 laga terakhir bersama Borneo FC, ia berhasil mencetak 2 gol yang menunjukkan ketajamannya belum menurun. Lillipali diperkirakan akan mengisi satu tempat penting di lini tengah timnas. Sosoknya diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain muda dan senior, serta menghadirkan keseimbangan permainan. Aura positif yang ia bawa di awal kedatangan ini seolah menjadi pertanda bahwa Lillipali siap menjalankan misi barunya bersama skuad Garuda. Ole Romeni membagikan kesan pertamanya saat menginjakkan kaki di Bali. Bersama rombongan timnas Indonesia dan pelatih, ia tiba di Pulau Dewata untuk mengikuti pemusatan latihan jelang laga internasional. Namun sebelum masuk ke jadwal latihan yang padat, para pemain diberi waktu bebas untuk menjalani agenda pribadi masing-masing. Bagi Romeni, kesempatan ini ia gunakan untuk bertemu sponsor sekaligus menikmati suasana tropis yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski baru pertama kali datang ke Bali, Ole Romeni tampak antusias dan ramah kepada para penggemar. Ia tak ragu menyapa, memberi tanda tangan, dan berfoto bersama mereka yang menemuinya. Sikapnya yang terbuka dan bersahabat langsung menarik simpati publik. Tak hanya itu, ia tampak berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, termasuk menghadapi cuaca panas khas wilayah tropis. Bahkan, ia terlihat membawa kipas angin portabel dan beberapa kali beristirahat di ruangan ber-AC saat mengunjungi kafe di sela-sela kegiatannya. Dalam pernyataannya, Romeni mengaku cukup terkejut dengan kelembapan udara di Bali yang menurutnya berbeda dibandingkan dengan Jakarta. Ia juga menambahkan bahwa udara Bali terasa lebih lembab, namun tetap menyenangkan baginya. Adaptasi terhadap cuaca tropis memang menjadi tantangan bagi pemain yang lama tinggal di Eropa, tapi Romeni membuktikan dirinya cukup cepat beradaptasi. Kesan positif Romeni terhadap Bali menjadi sinyal baik bagi perjalanan barunya bersama timnas Indonesia. Lingkungan yang nyaman serta sambutan hangat dari para penggemar membuat proses adaptasinya makin lancar. Meski baru pertama kali menginjakan kaki di pulau ini, Romeni langsung menunjukkan sikap profesional dan keakraban yang membuatnya semakin diterima. Momen ini juga memperkuat identitasnya sebagai bagian dari generasi baru Garuda yang siap memberikan warna dan kontribusi nyata. Shane Patinama akhirnya angkat bicara soal rumor kepindahannya ke klub Thailand, Buriram United, usai dirinya resmi berpisah dengan Kasiopen. Dalam pernyataannya, bek timnas Indonesia ini menegaskan bahwa dirinya belum mencapai kesepakatan dengan klub manapun. Saat ini, Shane menyebut dirinya berstatus sebagai pemain bebas alias free agent. Ia mengatakan, "Saya pemain bebas sekarang. Saya belum ada tanda tangan dengan klub manapun." Rumor soal transfer memang ramai dibicarakan setelah Patinama tak lagi memperpanjang kontraknya di Liga Belgia. Nama Buriram United menjadi yang paling santer dikaitkan dengannya, namun Shane memilih untuk bersikap tenang. Ia mengakui bahwa dirinya mendengar berbagai spekulasi yang beredar di media, namun belum ada satupun yang bersifat resmi. "Saya tahu ada banyak rumor, tetapi untuk sekarang belum ada secara resmi," tegasnya. Alih-alih memusingkan masa depannya di level klub, Shane justru mengalihkan fokus sepenuhnya ke timnas Indonesia. Saat ini ia tengah mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda dan ingin memberikan kontribusi terbaik. "Untuk sekarang saya bahkan tidak fokus untuk urusan klub. Saya lebih fokus ke pertandingan dengan timnas," ungkap pemain bertinggi 185 cm tersebut. Pernyataan ini menunjukkan profesionalisme tinggi Patinama dalam membela negara. Keputusan untuk menunda pembahasan kontrak dengan klub baru juga menjadi sinyal bahwa Shane ingin memastikan performa optimalnya di laga internasional mendatang.
Ia menunjukkan dedikasi tinggi terhadap tugasnya bersama timnas, meski statusnya sebagai pemain tanpa klub tentu bukan situasi yang mudah. Namun justru di tengah ketidakpastian, Shai memperlihatkan ketenangan dan fokus yang menginspirasi, sebuah sikap yang layak diapresiasi oleh para pendukung Garuda.